Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komoditas unggulan di Desa Kesamben Wetan, Gresik, yaitu komoditas tanaman kunyit. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2003211000029 dari kelas B Agribisnis. Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra pengembangan tanaman obat rimpang di Jawa Timur. Potensi pengembangan tanaman obat rimpang mencapai luasan sebesar 600 hektar dengan sebagian besar petani membudidayakan tanaman kunyit. Kunyit dengan nama latin Curcuma domestica merupakan salah satu tanaman rempah yang cukup banyak manfaatnya, baik sebagai bahan baku tanaman obat maupun bahan untuk pembuatan makanan. Permintaan pasar untuk kunyit ini terbilang sangat tinggi sehingga budidaya kunyit pun mampu mencapai omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Gambaran umum wilayah. Luas wilayah Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik mencapai luas kurang lebih 5,29 km kuadrat dengan batas-batas sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Randengan Sari, lalu sebelah timur berbatasan dengan Desa Patikan dan Desa Tenaru. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Driorejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumput. Desa Kesamben Wetan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Kesamben dan Dusun Pasinan. Penamaan kelompok tani disesuaikan dengan nama dusunnya masing-masing, sehingga untuk gabungan kelompok tani dinamakan dengan Gaboktan Kesamben Wetan. Untuk potensi pengembangan kunyit, Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis untuk pembudidayaan tanaman kunyit. Jarak antara Surabaya dan Gresik adalah sangat dekat, dengan jalan usaha tani yang cukup lancar, sehingga memudahkan untuk akses pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Oleh karena itu, budidaya kunyit di sini umumnya sudah menjadi pilihan petani, terutama pada saat tegal atau lahan kering, dan menjelang akhir musim hujan di wilayah tersebut. Proses budidaya tanaman kunyit. Petani kunyit di Desa Kesamben Wetan membudidayakan kunyit melalui proses pembibitan, penyemaian, pengelolaan tanah, penanaman bibit, pemupukan, dan penyiraman. Yang pertama, pembibitan kunyit dilakukan dengan mengambil rimpang kunyit yang sudah tua atau sekitar berusia 8 bulan dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pot. Yang kedua, penyemaian dilakukan dengan menaburkan tanah secukupnya ke tanaman kunyit dan disiram setiap sore. Yang ketiga, pengolahan tanah dilakukan dengan mencampur tanah gembur, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, lalu dimasukkan ke dalam pot setinggi 30 cm saja. Lalu yang keempat, penanaman bibit kunyit yang telah siap tanam, yaitu bibit yang telah disemai dan telah muncul tunasnya. Lalu yang kelima, pemupukan menggunakan pupuk kompos atau organik dan sebisanya hindari menggunakan pupuk kimia. Lalu yang keenam, penyiraman dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali untuk tetap menjaga kelembapan media tanam. Sebaiknya dilakukan di sore hari. Untuk masa panen ideal tanaman kunyit ini adalah saat sudah berusia 8 bulan setelah masa tanam. Hal ini bertujuan agar rimpang kunyit yang dihasilkan tidak kusut, sehat, tidak membusuk, beratnya ideal, dan tetap segar walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Berikut ini akan saya tunjukkan mengenai potensi pengembangan tanaman kunyit di Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Selamat menyaksikan. Di Kecamatan Driorejo, sentra tanaman kunyit adalah di Desa Kesamben Wetan, Sumput, Mojosari Rejo, Karangandong, Banjaran, Tanjungan, Wedoro Anom, Randengan Sari, Petiken, Tenaru, dan Mulung. Budidaya kunyit dilakukan dalam bentuk tumpang sari dengan jagung dan lombok di Tegal maupun di pekarangan. Luas lahan untuk tanaman kunyit di Desa Kesamben Wetan sekitar 60 hektar, yang terbagi di Dusun Kesamben seluas 35 hektar dan di Dusun Pasinan seluas 25 hektar. Komoditas kunyit yang dibudidayakan oleh petani Desa Kesamben Wetan dijual dalam produk kunyit basah yang telah disortasi dengan harga yang fluktuatif, sekitar 1.700 sampai dengan 3.000 per kilogram. Tingkat produktivitas rata-rata mencapai 20 sampai 25 ton per hektar.
komoditas kunyit kedepannya akan diangkat sebagai produk unggulan Kecamatan Diriorejo dan akan diupayakan agar menjadi produk komoditas yang bisa menambah penghasilan dan pendapatan bagi petani, khususnya petani di Desa Kesamben Wetan dan umumnya untuk petani di wilayah Kecamatan Diriorejo. Selanjutnya ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani kunyit di Desa Kesamben Wetan. Walaupun Desa Kesamben Wetan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk penanaman tanaman kunyit, namun permasalahan-permasalahan tidak akan bisa dihindari. Yang pertama ada usaha budidaya yang masih dilakukan secara tradisional dan masih berorientasi produk, bukan berorientasi pasar. Hal ini disebabkan karena kebiasaan petani yang berpengalaman menanam kunyit sehingga orientasi bertujuan pada jumlah dan kualitas kunyit saja, tetapi tidak bertujuan kepada permintaan pasar. Lalu yang kedua, belum melakukan pencatatan keuangan usaha karena dianggap menyulitkan. Petani hanya mampu memperkirakan saja pemasukan dan pengeluaran di setiap musim tanam. Lalu yang ketiga, ketergantungan petani pada bantuan dana dan program dari pemerintah. Lalu yang keempat, belum bisa menyediakan modal sendiri. Hal ini disebabkan karena petani kurang berani dalam mengalokasikan dana pribadi untuk budidaya tanaman kunyit dalam skala yang besar, karena mereka tidak berani untuk menanggung resiko. Lalu yang kelima, petani belum memiliki kesadaran untuk mandiri dan semakin maju. Pada umumnya, petani di Desa Diriorejo ini berusia antara 40-60 tahun, sehingga sangat sulit untuk merubah paradigma dan cara berpikir untuk maju dan mandiri. Lalu yang keenam ada sumber daya manusianya yang masih kurang mencukupi. Hal ini disebabkan karena minat para generasi muda dalam bidang pertanian masih sangat minim. Selanjutnya ada solusi untuk berbagai macam permasalahan tersebut. Yang pertama adalah memperluas usaha tani kunyit di wilayah tersebut yang memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan agribisnis kunyit. Lalu yang kedua, membentuk lembaga penelitian untuk riset serta mendukung asosiasi para petani. Lalu yang ketiga, menguatkan modal untuk usaha agribisnis kunyit dan memperluas jaringan pemasaran serta membangun industri pengolahan bersama. Lalu yang keempat, dilakukannya program penyuluhan pertanian untuk melatih kemandirian petani. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan intensif, terutama dalam hal pemasaran. Solusi yang kelima ini dapat dilakukan dengan cara melalui pelatihan, baik dalam hal budidaya, pengolahan, terutama dalam hal pemasaran, sehingga nantinya sumber daya manusia ini dapat mendorong peningkatan pelaku agribisnis kunyit di Kabupaten Gresik. Baik, sekian video pembahasan mengenai komoditas unggulan di Kabupaten Gresik. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.